Pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan kembali dengan wawancara Ari Wahyu Priyadi bersama Guru Besar Antropologi Universitas Negeri Medan Usman Peli yang telah kami rekam sebelumnya. Dan topik kita kali ini adalah seputar peta kelompok-kelompok pemuda di Kota Medan dalam Pilkada Kota Medan 2005. Anda mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan dari Medan yang sangat terkenal. Apa itu? Sangat singkat, ini Medan, Bung. Ini sebuah gambaran bahwa Kota Medan memberikan suasana, atmosfer yang keras dengan penduduknya, dengan temperamen yang keras, dan juga dikonotasikan dengan premanisme. Apakah benar seperti itu? Dan menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung atau Pilkada Sung yang akan digelar tanggal 27 Juni di Kota Medan, yang akan memilih wali kota dan wakil wali kota, sudah ada dua pasang, yaitu yang pertama adalah pasangan Abdillah dan juga dengan HM Ramli. Kemudian pasangan yang pertama ini didukung oleh ke-8 partai yang ada di Kota Medan. Sedangkan pasangan Maulana Pohan dan juga Sigit Pramono Asri didukung hanya oleh Partai Keadilan Sejahtera. Yang menarik dari kedua paket ini adalah adanya pecah kongsi, yaitu antara wali kotanya sendiri Abdillah dengan wakil wali kotanya Maulana Pohan. Abdillah berkongsi dengan sekda kotanya yaitu HM Ramli, tetapi harus berpisah dulu dengan Maulana Pohan. Dan sekarang kita akan bahas lebih jauh dengan Guru Besar Antropolog dari Universitas Negeri Medan, yaitu Usman Peli. Selamat malam, Pak Usman. Oh, selamat malam, Pak Sigit. Ari, Pak. Pak Usman. Iya. Anda melihat mungkin di Kota Medan, kita bicara sangat spesifik dan fokus ke Kota Medan. Ada 4 suku ya, Pak ya, 4 suku yang suku besar. Yang pertama Jawa, Jawa, Batak, kemudian Cina dan Minang. Bapak melihat apakah ini akan terjadi polarisasi antara suku-suku ini untuk mendukung pasangan yang satu dengan yang lain? Ya, begini di Ari ya. Sekiranya itu terjadi ya kan, tidak akan menimbulkan masalah yang serius ya. Karena kita pernah berpengalaman tidak lama, yaitu pemilihan anggota DPD. DPD ya. Anggota DPD itu yang terpilih itu di luar dugaan semua orang, ya kan? Bahwa keempat putra yang menjadi anggota DPD pilihan rakyat Sumatera Utara atau penduduk Sumatera Utara itu berasal dari sebuah kelompok, adalah kelompok Tapanuli. Nah, Tapanuli Selatan. Ya, dan ya kita katakanlah begitu ya kan. 4 itu. Ternyata pula bahwa yang memilih itu ternyata itu bukan hanya dari kelompok itu saja ya kan. Umpamanya penduduk Sumatera Utara ini yang terbesar itu adalah berasal dari Jawa ya kan. Berapa persennya, Pak? Sekitar 30-an. 30%. Tapi ternyata tertinggi ya kan, ya bahwa yang 30% itu tidak memplot diri kepada tokoh-tokoh yang juga muncul pada waktu pemilihan anggota-anggota DPD itu kepada tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa atau juga yang kita katakan dari Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Betul, juga ada yang katakan putra Jawa berkeliaran di Sumatera. Ya, itu sebuah bukti bahwa tidak ada ya semacam konsentrasi ya kan kelompok-kelompok suku tertentu untuk memilih ya katakanlah tokoh-tokoh dari suku yang berasal daripada suku dia ya kan. Apakah Bapak juga ini artinya merekomendasikan bahwa tidak akan berguna, tidak akan bekerja kalau misalkan kedua pasangan ini menggunakan isu-isu primordial? Ya, isu-isu primordial itu kadang-kadang bekerja ya kan. Tidak selalu dalam tampilan politis atau religius ya kan. Kelihatan di sini itu orang memilih ya kan isu-isu tertentu untuk polarisasi tertentu. Tergantung isu yang dimainkan. Tergantung. Jadi kalau kita lihat umpamanya dua pasangan ini ya kan, pasangan yang pertama ini Abdillah dengan Ramli. Kalau misalnya kita lihat bahwa muasal suku kelompok yang pertama ini, Pak Abdillah dari Pak Abdillah tentu keturunan Arab Melayu ya kan. Kemudian Ramli ini
kelompok Tapanuli Selatan yang sudah memelayukan diri kan begitu. Jadi betul-betul dia mewakili kultur orang Medan atau anak Medan. Di atas kertas di Kota Medan seharusnya dia bisa yang mendapatkan mendulang banyak suara kan? Tapi di samping itu kalau kita lihat juga ya kan kelompok Maulana Pohan Sigit Pramono dari Tapanuli Selatan dan kemudian Sigit ya kan. Kelompok Puja Kusuma yang silent majority di dalam pemilihan umum yang lalu, dalam pemilihan DPD kan gitu kan. Ini tentu saja kalau misalnya kedua ya pasangan ini betul-betul bercokol mengandalkan kelompok-kelompok suku ini, maka tentu saja yang akan menang nanti ya Pak Sigit ya kan, dan Pak Maulana Pohan ya kan, karena dia mewakili katakanlah misalnya daerah Tapanuli Selatan dan Jawa ya kan. Kota Medan ini Jawanya kalau menurut statistik yang saya lakukan tahun 80 sekitar 30% juga ya kan ya. Dan sekarang ya kan perkembangan itu agak stabil ya kan. Tambah 25 tahun kemudian masih 15%, jadi sudah 45% sendiri dia kan. Nah, tapi apakah itu yang akan berbicara pada Pilkada Sung ini? Saya menyaksikan ya kan, karena afiliasi etnis yang terjadi yang membuat polarisasi ya, itu tidak murni afiliasi etnis ya kan, tapi afiliasi kepentingan karena umpamanya saja tukang becak ya kan, kalau kita cek tukang becak itu ya kan, itu tidak dari satu suku bangsa, mungkin dari ya belasan ya kan. Itu sudah terjadi. Kalau misalnya kita cek mahasiswa itu begitu juga ya. Jadi agak riskan. Kalau ya soal friksi Pak Usman, friksi apakah nanti akan berkembang menjadi sebuah konflik? Katakanlah kalau melihat dari sejarahnya Kota Medan miskin ya, konflik yang bisa pecah seperti besar di Jakarta. Pak Usman masih melihat nanti walaupun ada friksi tetap tenang nanti Kota Medan. Karena afiliasi yang terjadi ya dalam masyarakat Kota Medan ini tidak hanya afiliasi antar etnis, tapi juga antar kepentingan yang lain, gitu kan. Afiliasi bisnis, afiliasi sosial, afiliasi politik. Artinya ya, kalau misalkan di tingkat grassroots itu kepentingan politik atau ekonomi budayanya diangkat oleh pasangan ini, mereka akan memberikan suaranya ke pasangan ini. Ya itu juga belum tentu ya juga. Kan. Terutama penduduk Kota Medan ya kan, itu makin lama makin rasional dalam pengertian apa? Dalam pengertian mereka itu mempunyai perhitungan tidak didasarkan kepada satu afiliasi ya kan. Nah, kalau misalnya kita tadi ya bersikukuh bahwa kemungkinan ada afiliasi etnis di sini, katakanlah dukungan kelompok etnis, ya itu mungkin saja. Umpamanya saja ya, kalau misalnya kita lihat tampilan kelompok-kelompok etnis selalu sifatnya religius dan politis. Itu yang dimainkan. Nah, tapi ini juga tidak dalam pengertian kelompok Batak, umpamanya kan satu pendapat, satu pola ya kan. Mungkin kalau salah satu marga itu yang seperti di tampil dalam koran-koran kemarin ya kan, itu mendukung katakanlah kelompok yang kedua ya kan, Pohan dan Sigit ya kan, tapi belum ada dukungan seperti itu. Kalau nomor satu Pak. Iya, nomor satu ya begitu kan. Dapat angka satu. Ya kan. Tapi apakah semua marga di kalangan orang Batak ya kan akan menuruti marga yang satu yang kemarin itu muncul? Saya masih menyaksikan belum tentu. Begitu juga umpamanya ya kelompok-kelompok Mandailing ya kan, yang kalau kita lihat bahwa Ramli itu juga dulu dicalonkan untuk Bupati Madinah ya Tapanuli Selatan, apakah mereka klop di sana? Nah, itu juga masih Pak Usman. Sekali waktu kita sudah habis, jadi kita harus tuntaskan di sini. Tapi yang pasti mungkin tegaskan, mungkin kecil kemungkinan untuk jadi friksi ya Pak ya? Atau kecil sekali. Terima kasih Pak Usman Pelly atas kehadirannya di siaran Pilkada Sung Metro TV. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Guru Besar Antropolog Universitas Negeri Medan, Usman Pelly. Jakarta orang mengenal Jakarta Fair. Di Medan terkenal dengan Medan Fair-nya. Medan Fair yang sebelumnya berada di pusat kota Medan, kini telah dipindah ke kawasan pinggir kota. Namun di bekas lokasi bekas Medan Fair, kini berdiri Plaza Medan Fair. Inilah Plaza Medan Fair.
Plaza yang terletak di Jalan Gatot Subroto yang termasuk kawasan pusat kota Medan ini terdiri dari 5 lantai dengan total luas bangunan 158.000 meter persegi. Plaza ini dibangun dengan biaya 450 miliar rupiah. Pusat perbelanjaan yang diresmikan pada tahun 2004 ini dirancang untuk melayani pengunjung dari segala lapisan masyarakat. Lokasi Plaza Medan Fair sebelumnya adalah arena pameran bernama Medan Fair. Dulu di sini digelar Pekan Raya Sumatera Utara hingga 31 kali. Kini Medan Fair dipindah ke Jalan Raya Medan Binjai yang termasuk wilayah pinggir kota. Medan Fair berpindah ke lokasi ini sejak 3 tahun silam. Mantan Wali Kota Medan periode 2000-2005 yang juga calon Wali Kota Medan 2005-2010 Abdillah menyatakan pemindahan Medan Fair dimaksudkan agar lokasi bekas Medan Fair ini bisa memiliki nilai tambah ekonomi. Saya nggak tahu yang mana saya jual. Taman Ria apa namanya? Taman Ria apa namanya itu? Plaza Medan Fair itu beliau 25 tahun kembali kepada kita. Dulu itu tanah PBB-nya aja kita nggak terima. Maka saya dengan Pak Gubernur tuh ambilnya cukup besar membantu Kota Medan. Kita minta supaya itu dipindahkan. Sekarang di situ berapa ribu tenaga kerja. Pada saat pelaksanaan saya sudah 6.000 sampai 7.000. Sekarang berapa tenaga kerja di sana? Saat ini di Medan Fair tengah berlangsung Pekan Raya Sumatera Utara. Pekan Raya ini tepatnya berlangsung mulai 15 April hingga 15 Mei 2005. Sudah 3 kali Pekan Raya Sumatera Utara digelar di lokasi baru ini. Pekan Raya Sumatera Utara menampilkan produk dari seluruh kabupaten di Sumatera Utara. Di lokasi Medan Fair pada Pekan Raya Sumatera Utara ini juga disediakan banyak permainan untuk anak-anak seperti komedi putar. Seorang pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemindahan Medan Fair ke tempat sekarang sudah benar. Menurutnya tempat yang lama kurang tertata. Menurut dia, pemindahan lokasi Medan Fair ke tempat sekarang juga bermanfaat untuk memperkenalkan wilayah pinggiran kota Medan. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya sudah tepat ya di sini karena ini juga bisa salah satu cara untuk pengembangan wilayah kan, pengembangan wilayah ke daerah pinggiran. Dan para peserta Pekan Raya Sumatera Utara juga menganggap pemindahan Medan Fair ke lokasi yang sekarang sudah tepat. Menurut mereka di lokasi yang lama lalu lintasnya semrawut. Namun menurut para peserta pameran, lokasi Medan Fair sekarang terbilang sepi pengunjung. Menurut mereka sepinya pengunjung diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi. Karena itu mereka meminta pemerintah Kota Medan mensosialisasikan lokasi Medan Fair saat ini. Memang ya dari segi pengunjung, nah ini barangkali boleh dikatakan karena masih tahap merupakan pengenalan, jadi belum begitu diketahui masyarakat sekitarnya, sehingga pengunjung itu kalau dibanding dengan di lokasi yang lama ini memang jauh berbeda. Nah, terlebih-lebih pada tahun kedua setelah pindah di Tapendaya ini sangat terasa sekali, Pak. Kalau PRSU yang baru ini dia banyak penduduk yang belum tahu. Penduduk sekitar Kota Medan itu banyak yang belum tahu. Dan lagi untuk datang kemari itu kalau yang masyarakat menengah ke bawah itu transportasi susah ya, apalagi sudako kayak angkutan kota itu kan malam dia agak susah. Banyak kalangan berharap sepinya pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara sungguh-sungguh karena kurangnya sosialisasi, bukan karena warga Kota Medan lebih suka berkunjung ke mal dan plaza. Surya Dharma, Metro TV.
Pemirsa, laporan tadi menutup jumpa kita malam ini. Saya Virji Bakar atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam pemirsa dan kita jumpa lagi esok malam. Sampai jumpa. Sebagian kelurahan lainnya masih melakukan pendataan. Proses pemantapan daftar pemilih tetap untuk Pilkada Medan 27 Juni mendatang masih berlanjut di sejumlah kelurahan. Seperti di Kelurahan Sayagul, Kecamatan Medan Barat, panitia pemungutan suara setempat masih melengkapi pendataan bagi para pemilih tambahan. Hal ini dilakukan karena daftar pemilih untuk Pilkada Medan bersumber dari daftar pemilih tetap pada pemilihan umum calon presiden tahun lalu, yang kemudian dilengkapi lagi dengan proses pendataan bagi para pemilik hak suara yang belum terdata, ditambah dengan pemilih pemula. Menurut panitia pemilihan suara setempat, proses penetapan daftar pemilih ini terkendala karena jadwalnya yang mundur dan dananya yang minim, yaitu Rp90.000 per kepala lingkungan. Bila pada pemilihan umum calon presiden tahun lalu di Kelurahan Sayagul tercatat 16.607 pemilih, untuk Pilkada Medan jumlah ini bertambah sekitar 250 orang dari hasil pendataan pemilih tambahan. Semuanya akan terbagi dalam 43 titik tempat pemungutan suara di kelurahan ini. Targetkan Senin besok sudah dapat menetapkan daftar pemilih tetap sekota Madya Medan. Muhammad Darwinsyah, Wakil Wali Kota Medan periode 2005. Pilkada Kota Medan dan Dinas Pertamanan Kota Medan masih berupaya melakukan kota spanduk-spanduk yang mereka pasang. Pada 2005-2010, spanduk-spanduk yang berisi dukungan kepada para calon wali kota dan wakil wali kota Medan masih terpampang di berbagai sudut kota Medan. Protokol. Padahal menyusul penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, KPU Kota Medan telah mengirim surat kepada Dinas Pertamanan untuk menurunkan Pertamanan Kota Medan. Randi Mantarigan mengatakan pihaknya masih berupaya melakukan langkah persuasif kepada para pendukung kedua pasangan untuk menurunkan spanduk-spanduk yang mereka pasang. Kenapa? Hal ini kami tidak mungkin menurunkan, itu dari komponen masyarakat. Nah tentu kami akan berbenturan dengan mereka-mereka itu. Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kota Medan 2005, Widodo Basuki menyatakan ia juga akan mengambil langkah-langkah persuasif. Karena menurut Widodo Basuki, tindakan yang bersifat represif menjadi langkah terakhir yang akan ditempuh Panwasli. Menindak tentu merupakan pilihan terakhir bagi Panwas, terutama dengan maraknya spanduk-spanduk yang bertebaran di ruas-ruas jalan sehingga mengganggu pemandangan Kota Medan. Sehingga kami menempuh cara-cara yang lebih persuasif, yaitu dengan memberikan peringatan kepada komponen masyarakat siapa saja yang memasang spanduk. Sesuai dengan jadwal yang disusun KPU Kota Medan, pemasangan spanduk bernada kampanye baru bisa dilakukan pada masa kampanye, yaitu 10 Juni hingga 23 Juni 2004. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah kecamatan di Kota Medan mengikuti Festival Tahtim yang merupakan salah satu bentuk kebudayaan Islam. Dan calon wali kota Medan periode 2005-2010 Abdillah menghadiri Festival Tahtim ini. Beginilah suasana Festival Tahtim yang digelar di sebuah masjid di kawasan Padang Bulan, Medan. Tahtim adalah salah satu ekspresi kebudayaan Islam. Penyelenggaraan Festival Tahtim dimaksudkan untuk melestarikan salah satu kebudayaan Islam. Sebagaimana budaya Marhaban dan Barzanji, Tahtim berisi pujian-pujian terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Festival Tahtim ini diikuti oleh 3 kecamatan di Kota Medan. Diikuti oleh 11 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 8-11 orang. Para peserta dituntut membawakan tahtim dengan suara merdu, pengaturan nafas yang tepat,
serta keserasian atau kekompakan kelompok. Selain dihadiri oleh sejumlah pejabat kecamatan, festival ini juga dihadiri oleh calon wali kota Medan periode 2005-2010, Abdillah. Hadir pula anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Yusuf Pardamaian, yang ketika itu bertindak sebagai penceramah. Puji Santoso, Metro TV.